Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, silahkan dibuka halaman 7, LKS-nya dibuka halaman 7. Kita akan bersama-sama membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Kalau memang belum dikerjakan, di stop dulu video ini, kemudian dikerjakan dulu ya. Saya minta semuanya jujur, karena jujur ini paling penting. Jujur ini nilainya paling besar, paling banyak. Kalau Ustadz gak melihat, Allah itu melihat ya. Jadi apapun nanti hasilnya, nilai berapapun yang didapat, jujur, yang penting jujur. Kalau memang belum dikerjakan, di stop dulu video ini, dikerjakan dulu ya. Tolong jujur, karena nanti kalau kalian gak jujur, kalau ketika kalian menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri, kalian bisa-bisa menjadi orang yang koruptor kalau nggak jujur. Baik, silakan dibuka halaman 7 LKS-nya. Kita akan membahas soal ini bersama-sama. Kalau memang salah, disalahkan, coret nomornya. Kalau memang benar, dibenarkan ya, benar. Baik, nomor 1, surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat. Nah, setelah surat apa ini? Ini bonus ya, bonus setelah surat Al-Ma'un. Jadi kalau memang salah dibenarkan, nggak apa-apa. Nomor 1 ini bonus, semuanya benar. Nomor 2, surat Al-Kafirun diturunkan di kota. Nah, Al-Kafirun ini diturunkan di kota mana? Diturunkan di kota Mekkah. Selain itu salah ya, disalahin. Nomor 3, nama Al-Kafirun diambil dari ayat berapa ini? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama, berarti jawabannya adalah D. Nomor 4, lafaz surat Al-Kafirun ayat ketiga adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, mana ini? Jawabannya adalah C. Nomor 4 jawabannya adalah C. Nomor 5, surat Al-Kafirun merupakan surat yang surat keberapa ini? Kalau nggak tahu, coba dicari di sini ya. Surat ternyata surat ke 109. 109. Nah, silahkan dicoret 109 D. Nomor 6, terjemahkan surat Al-Kafirun ayat kedua. Ayat kedua gimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 7, surat Al-Kafirun ayat ketiga diakhiri dengan lafal. Ayat ketiga gimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. A'bud ternyata. Mana ini a'bud? Oh, ternyata C. Jawabannya adalah C. Selain C, coba disalahin. Jujur ya. Kalau memang salah, coret salah. Nomor 8, surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat ini? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oh, ternyata 6. Nomor 8 jawabannya adalah D, 6. 9, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti jawabannya mana? B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Orang-orang kafir bilang gitu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sembahlah berhala, sembahlah patung yang aku sembah. Kemudian Rasulullah bilang, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi gitu, Rasulullah bilang gitu. Nomor 9 jawabannya B. Nomor 10, nama Al-Kafirun diambil dari surat Al-Kafirun ayat Qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama, ayat 1. Jawabannya adalah A. 19, kebiasaan orang kafir adalah menyembah berhala. A ya. 12, surat Al-Kafirun termasuk dalam golongan surat karena Al-Kafirun ini turunnya di kota Mekkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah, namanya Madaniyah. Jadi Rasulullah ini mendapatkan wahyu, mendapatkan surat Al-Kafirun melalui malaikat Jibril dari Allah, diberikan ke malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ada di Mekkah, karena itu dinamakan surat Makkiyah. Jawabannya adalah A. Nomor 13, wala antum 'abiduna ma a'bud. Lafaz
di samping adalah surat Al-Kafirun ayat keberapa ini? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Oh, ternyata ayat ke-3, berarti jawabannya adalah C. 14 ya ayyuhal kafirun, arti dari surat potongan di samping adalah wahai orang-orang kafir. Hai orang-orang kafir, jawabannya adalah A. 15 terjemahkan surat Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya, qul katakanlah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, berarti jawabannya adalah A. Nomor 15 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 16 lakum dinukum, lafal yang tepat untuk melengkapi yang di samping adalah lakum dinukum waliyadin, jawabannya adalah D. 17 surat Al-Kafirun artinya Al-Kafirun itu artinya apa? Orang-orang kafir. Jadi jawabannya adalah D. 18 surat Al-Kafirun mengandung pengertian bahwa kita harus bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu apa? Orang selain orang Islam. Selain agama Islam itu apa aja? Orang kafir itu berarti siapa saja? Buddha, Kristen, Konghucu, Yahudi. Nah, ini pokoknya di luar agama Islam itu namanya orang kafir. 19 lafal pertama yang dituliskan dalam surat Al-Kafirun adalah Qul ya, jawabannya berarti adalah D. 20 lakum dinukum, arti potongan lafal di samping adalah lakum dinukum, untukmu agamamu, berarti jawabannya nomor 20 adalah A. Lakum dinukum, untukmu agamamu. Baik anak-anak, yang salah ditulis S berapa, S sama dengan berapa, B sama dengan berapa, silahkan ditulis di paling atas ya, S berapa, B berapa, nanti waktu dikumpulkan akan Ustadz nilai. Baik, kalau sudah dihitung salah berapa, benar berapa, kita lanjutkan ke ayat ke Romawi 2. Surat Al-Kafirun artinya adalah Al-Kafirun adalah apa? Orang-orang kafir. Nomor 2, surat Al-Kafirun ayat ke-6 diakhiri dengan lafal ayat ke-6 lakum dinukum waliyadin, ditulis waliyadin, atau pakai bahasa Arabnya waliyadin. Nah, kalau ada tulisan gitu berarti benar, selain itu salah. Nah, jujur ya, kalau memang salah dicoret salah. 3 orang menyembah selain Allah disebut, orang yang menyembah selain Allah dinamakan kafir, atau bisa juga dengan musyrik. Jadi jawabannya 2 ya, boleh kafir, boleh musyrik. Selain itu teret salah ya. Nomor 4 ma ta'budun, artinya apa yang kamu sembah. Nomor 5 kita harus bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Boleh tegas, boleh bersikap baik juga boleh, bersikap toleransi juga boleh ya. Jadi gitu ya, boleh tegas, boleh toleransi, boleh bersikap baik kepada orang kafir. Nomor 6 surat Al-Kafirun ayat pertama diawali dengan lafal kuliah. Nah, ditulis kalau ada tulisannya kuliah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia itu benar. 7 untukmu agamamu dan untukku agamaku, jawabannya adalah agamaku. Selain itu salah. Nomor 9 ajaran toleransi beragama. Nomor 8 ayat yang tidak diawali dengan lafal wala pada surat Al-Kafirun jumlahnya ada yang tidak ada awalannya wala. Berapa ayat coba? Qul ya, ini qul ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada tulisannya wala ya, berarti 1. La a'budu ma ta'budun, tidak ada tulisannya wala, hanya tulisan la, berarti 2 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oh, ternyata 3 ayat yang tidak ada awalannya wala. Kalau memang bingung cara melihatnya, coba dilihat di buku itu ya, halaman
halaman berapa? Halaman 3 itu ya. Yang tidak ada walanya berapa ayat ini? Oh, ayat 1, ayat 2 dan ayat 6. Berarti ada 3 ayat yang tidak ada tulisannya wala. Nomor 9, ajaran toleransi beragama dijelaskan dalam surat toleransi. Toleransi itu apa? Bersikap baik, bersikap sopan, saling menghargai, saling memuji. Itu toleransi. Di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Kafirun. Jadi jawabannya adalah Al-Kafirun. Selain itu adalah salah. Nomor 10, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah adalah terjemahan dari surat Al-Kafirun ayat la a'budu ma ta'budun. Ayat berapa ini? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, ternyata ayat 2. Jawabannya adalah ayat 2. Selain itu adalah salah. Baik anak-anak sekalian, silahkan ditulis benar berapa, salah berapa. Baik, Romawi 3. Kalau sudah ditulis benar berapa, salah berapa, kita lanjutkan ke Romawi 3. Nomor 1, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat apa? Termasuk golongan surat Makkiyah. Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di kota Mekkah, atau Rasulullah mendapatkan surat ini di kota Mekkah. Karena itu dinamakan Makkiyah. Nomor 2, apa tawaran kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dalam surat Al-Kafirun? Tawarannya apa? Rasulullah ini ditawari apa? Ditawari untuk menyembah berhalanya ya, untuk menyembah berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ketika Nabi Muhammad mau menyembah berhalanya atau patungnya kaum Quraisy juga mau menyembah Allah. Ternyata tawaran ini ditolak oleh Rasulullah. Berarti jawabannya apa? Tawarannya kaum Quraisy itu adalah kaum Quraisy menawarkan kepada Rasulullah untuk menyembah berhala. Jawabannya itu ya. Nomor 3, jelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun. Isi kandungannya apa? Toleransi dengan orang kafir, tegas terhadap orang kafir, tidak mau menyembah apa yang disembah orang kafir. 3 ya. Atau bisa dilihat kalau jawabannya tuh halaman 6 itu ya, isi kandungan surat Al-Kafirun. Nomor 4, jelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Jelaskan sebab kenapa surat Al-Kafirun ini diturunkan sama Allah. Apa sebabnya? Ya sebagaimana saya katakan tadi ya, surat Al-Kafirun ini diterima oleh Rasulullah karena Rasulullah pada saat itu ditawari oleh kaum Quraisy untuk menyembah berhala. Jadi jawabannya apa? Karena Nabi Muhammad ditawari kaum Quraisy untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung. Dan akhirnya Rasulullah tidak mau. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Jawabannya jadi begitu ya. Karena Nabi Muhammad ditawari oleh kaum Quraisy untuk menyembah berhala. Jawabannya itu. Nomor 5, tulislah surat Al-Kafirun ayat 3 beserta artinya. Ayat ketiga ini gimana? Yuk harus hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ternyata boleh ditulis pakai bahasa Arab, boleh Indonesia ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan wala antum, dan kalian tidak, wala antum 'abiduna ma a'bud, tidak menyembah apa yang aku sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Atau artinya bisa dilihat halaman berapa ya? Halaman 3. Nah, dilihat itu ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi jawabannya gitu, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, atau dan kamu tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Jadi gitu artinya. Baik anak-anak sekalian, silahkan ditulis benar berapa, salah berapa. Kalau sudah ditulis, silahkan ditulis di situ ya, harus jujur.
Kalau sudah tulis nanti dikumpulkan biar Ustadz nilai. Dan nilai paling tinggi adalah kejujuran. Jadi sudah ketahuan ya, antara jujur atau tidak itu ketahuan nanti ya. Daripada nanti Ustadz nilai 0, mending jujur dapatnya berapa ya. Karena itu lebih berbarokah, lebih disayang sama Allah. Dapatnya nilainya. Yang penting sudah berusaha, sudah belajar dengan tekun giat, sudah rajin belajar, ternyata nilainya dapatnya kok masih sedikit, tapi itu disayang sama Allah daripada nilainya bagus ternyata nyontek, ternyata tidak jujur ya. Biar semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan masuk surga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.